Ribuan umat gereja Injili di Indonesia atau GIDI dari 18 klasis wilayah Toli memadati lapangan pendidikan Karubaga Kabupaten Tolikara pada Rabu 22 Oktober 2025 untuk mengikuti ibadah akbar penutupan seminar okultisme dan syukuran peluncuran 2000 eksemplar Alkitab Bahasa Lani. Ibadah berlangsung penuh sukacita dan semangat dengan tema Waspadalah lawanmu iblis serta subtema Lepaskanlah kami dari yang jahat. Matius 6 ayat 13b. Acara ini menjadi momentum penting bagi jemaat GIDI wilayah Toli untuk memperkuat iman sekaligus bersyukur atas tersedianya Alkitab dalam bahasa daerah mereka sendiri. Bupati Tolikara William Handik menyampaikan bahwa dari tanah Toli, terang Injil akan terus bersinar ke seluruh dunia. Ia menegaskan bahwa umat Tuhan di wilayah tersebut telah diselamatkan dari kegelapan menuju terang, dan karena itu memiliki tanggung jawab untuk membawa Injil kepada suku-suku lain dan bangsa-bangsa di dunia. William Wandik juga mengajak jemaat untuk terus mengobarkan semangat pelayanan dan memperbaiki terang Injil yang pernah ditanamkan para misionaris di tanah Papua. Melalui kerjasama misionaris RBMU, Yayasan SALT Indonesia, dan Badan Pekerja Pusat atau BPP GIDI, kegiatan seminar okultisme telah dilaksanakan selama 2 hari dan ditutup dengan doa pengampunan serta pelepasan dosa. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa GIDI wilayah Toli harus terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dengan membawa terang Injil keluar dari wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa semangat pelayanan lintas daerah, bahkan lintas benua telah diwariskan oleh para pendahulu GIDI yang melayani dari keterbatasan sumber daya. Kini gereja tersebut telah berkembang hingga ke berbagai negara seperti Papua Nugini, Fiji, dan Uganda, yang menjadi bukti nyata semangat GIDI Goal Global. Milik kepunyaan Allah. Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Imam Majang Rajani, kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Dari tanah Toli, terang Injil harus terus bersinar bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena kami sudah diselamatkan. Kami sudah lebih dulu diselamatkan. Kami sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak Injil. Karena itu kami tidak bisa tinggal diam. Terang itu harus kita kobarkan, harus kibarkan, harus bawa kepada dunia yang lain, kepada suku-suku yang lain. Karena itu mari, tanah Toli hari ini, mari kibarkan panji Kristus bagi suku-suku yang lain, bagi dunia yang lain. Jadi wilayah Toli harus bergumul untuk melanjutkan dalam perjuangan ikut serta dalam mewujudkan amanat agung Tuhan. Sementara itu, perwakilan Yayasan SALT Indonesia, John Wesley Boas, menyerahkan secara simbolis 2000 eksemplar Alkitab Bahasa Lani kepada GIDI wilayah Toli dan pemerintah Kabupaten Tolikara. Ia menjelaskan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi seluruh umat, namun pihaknya akan terus melakukan pendataan agar pembagian Alkitab dapat menjangkau seluruh jemaat yang membutuhkan. Ketika melihat ada banyak Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mungkin belum semua bisa mendapatkan Alkitab. Tapi kali ini kami baru membawa 2000 Alkitab saja. Mungkin di lain kesempatan kami mau membagikan lebih lagi. Dan oleh sebab itu doakan supaya Tuhan bukakan jalan sehingga Alkitab itu boleh diberikan dan dibagikan kepada Bapak Ibu di tempat ini lagi di masa yang akan datang. Bahasa Lani, Alkitab Bahasa Lani, ya, bukan Alkitab Bahasa Indonesia. Jadi kami sudah bawakan itu, nanti akan ada secara simbolis pemberian, tapi kedepannya kami berharap kami bisa memberikan lebih lagi. Jika tidak di tempat ini, mungkin di tempat yang lain, tapi saya berharap di tempat ini kita bisa berikan lagi. Karena saya, terus terang saya merasa malu, jumlah yang hadir begitu banyak, tapi kemudian kita hanya bisa memberikan 2000 saja. Ketua Departemen Misi BPP GIDI, Pendeta Niton Kobak STH, menyampaikan rasa syukur atas kolaborasi antara GIDI, RBMU, dan SALT Indonesia yang telah memperkuat pelayanan gereja di Papua. Ia menilai bahwa meskipun GIDI kini berdiri sebagai gereja nasional,
para misionaris yang dahulu mendirikan gereja ini tetap setia mendukung pengembangan pelayanan hingga saat ini. Bersyukur dan pelaku sejarah yang telah mendirikan gereja Injili di Indonesia di tempat ini. Misi World Team yang dulu memulai sudah 60 tahun yang lalu dalam penginjilan jilid pertama dan kini menuju 100 tahun. Pimpinan pusat World Team dari Kanada hadir di tempat ini sudah memberkati kita semua, karena itu kita beri kemuliaan untuk Tuhan saja. Saya sampaikan terima kasih kepada yang menyelenggarakan acara ini, terutama Mitra Gereja Injili di Indonesia yang bekerja sama dengan Gereja Injili di Indonesia, yaitu Open Doors atau SALT Indonesia, yang berkenan memberkati Papua, memberkati Indonesia, dan juga memberkati seluruh dunia. Karena itu mereka hadir di tempat ini atas nama Presiden Gereja Injili di Indonesia. Sangat bangga dan berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang hadir memberikan sumbangsi besar, yaitu memberikan Alkitab kepada warga Gereja Injili di Indonesia di Lembah Injil atau Lembah Toli ini. Wakil Ketua GIDI Wilayah Toli, Pendeta Yeremias Wandik, STH, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berupaya menghadirkan Alkitab bahasa Lani bagi umat di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa Alkitab tersebut tidak untuk diperjualbelikan, tetapi menjadi sarana bagi jemaat untuk terus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ia juga mengimbau agar masyarakat bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai iman seperti jual beli pinang, togel, minuman keras, dan penggunaan iPhone demi menyelamatkan generasi masa depan. Di dalam bahasa daerah, bahasa Lani terjemahkan sekarang perjanjian lama dengan perjanjian baru. Diterjemahkan sekarang uang dilakukan sudah ada di atas meja ini. Semua pasang telinga dan semua dengar bahwa mulai sekarang ini yang penjual pinang di kota Karubaga mulai hari ini tutup. Mulai hari ini tutup. Jadi siapa yang masih simpan mulai sekarang isi di dalam kantong dan buang di tempat sampah. Saya akan periksa terus. Kalau kalian tutup, itu mengundang penyembahan berhala. Kemudian yang ketiga, minuman keras. Orang tua dulu ini pun nonggol oleh. Dan kita orang-orang Tolikara yang minuman miras itu orang gila. Itu orang stres. Orang gangguan jiwa. Karena tidak ada nenek moyang kita konsumsi minuman keras itu. Orang yang mengkonsumsi ganja, miras, itu membuat sampai narkobanom. Itu yang membuat sampai pihak keamanan itu pusing. Dola finom, pihak keamanan pusing. Mereka juga perlu tenang. Mereka juga perlu hidup. Jangan membuat pusing mereka. Tapi pihak keamanan bersama-sama dengan gereja mulai sekarang kita operasi. Ya, Pemda juga sama-sama kita operasi. Itu barang-barang penyembahan berhala. Sebagai wujud sukacita dan kebersamaan, kegiatan ini ditutup dengan tradisi bakar batu khas Papua. Acara ini turut dihadiri tim World RBMU, Yayasan SALT Indonesia, BPP GIDI, Bupati Tolikara William Wandik, Sekda Tolikara, Kapolres Tolikara, Dandim 1716, pimpinan OPD, serta ribuan umat Tuhan dari 17 klasis di wilayah Toli. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.